Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Katakan amin. Hari ini kita bersama-sama hadir beribadah kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita semua untuk kasih yang terbaik kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih baik bagi setiap kita terlebih dahulu. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari. Kami berdoa, biar lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mengalami Engkau. Waktu kami boleh menyembah-Mu, waktu kami boleh meninggikan nama-Mu, menyatakan sesuatu yang baru Bapa pagi ini. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh
kami gereja-Mu. Pagi hari ini kami nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kau yang sangat baik. Kami katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pujian ini dari Allah. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Yesus, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami menyembah-Mu, bersyukur di setiap-Mu. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik pagi hari ini, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Katakan selamanya. Selamanya Kau baik. Yesus Tuhan. Selamanya. Boleh angkat tangan kita katakan, dengan apakah ku balas. Kemauan jemaat Tuhan nyanyi segenap hati. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu
kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita lebih lagi katakan dengan amatku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi syukur padamu selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Mari sembah Dia. Terus sembah Dia, sembah Dia. Syakara laba 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 laba. Hiara laba ya syara laba 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 laba. Oria laba ya shando. Hiara laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Hiara laba ya laba. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terutama dalam kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa yang mulia, Kau yang terutama, Kau yang pertama, memberi yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah terpikir, tak pernah terpikir, tak pernah timbul dalam hatiku. Kau sediakan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Saat aku pinta, yang terbaik Kau berikan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu, ku angkat wajahku memuji nama-Mu. Engkau yang hidup
selamanya ku menyembahmu, ku menyembahmu Bapa yang mulia, yang mulia. Mari penuh keberanian hampiri tahta Tuhan pagi ini, saudara. Mengangkat tangan kita bersama-sama dan mengangkat wajah kita. Dia hadir tengah-tengah kita. Tahta kasih karunia Allah ada di tempat ini. Mari nyatakan yang terbaik sambil mengangkat tangan kita kepada Dia. Penyembahan kita, ucapan syukur kita. Katakan terima kasih. Thank you Lord for everything that you have done for us. Thank you Lord. Thank you Jesus. You're so good. You're so good. You are really so good to me. You are so good. You are so good, Jesus. And I worship you. I worship you. I worship you. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Cuma Tuhan saja nyanyi segenap hati. Dengan apa kan? Haleluya. You're so good. Oh baik Tuhan. Menyembahmu Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Dia layak terima pujian yang terbaik. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan. Katakan Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik dalam hidup kita, katakan amin. Lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh baik buat hidupmu. Haleluya. Biar kebaikannya terus kita nyanyikan dimanapun kita berada. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yang sudah membebaskan kita dari belenggu. Yang memerdekakan kita sepenuhnya. Katakan amin. Dia baik, sungguh baik. Haleluya. Minggu ini kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan mati bagi setiap kita, berkorban bagi nyawa kita. Sampai akhir, sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Angkat tangan kita. Kudus membakar setiap kaki. Amin. Raja puji terjadi. Kuasa-Mu, nyalakan apimu.
darah Yesus kita dimenangkan. Katakan amin. Oleh karena darahnya kita diselamatkan. Amin. Mari rayakan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala boleh? Kau baik Tuhan. Selama-lamanya Kau hebat. Tidak ada yang sebanding denganmu. Tidak ada yang setara denganmu. Perbuatanmu nyata bagi kami. Oh, katakan bersama-sama Roh Kudus. Dia ajaib, Dia luar biasa. Mukjizatnya ada bagi setiap kita. Katakan amin. Engkau baik Tuhan. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Katakan Roh Kudus membakar. Katakan bakar, bakar, bakar. Mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu sungguh nyata Tuhan. Come on, Kevin, come on, sini. Berikan kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lebih luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang masih mau memuji Tuhan? Saya lihat muka-muka wajah sukacita di tempat ini. Tepuk tangan buat kuasa dan kasih kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Kau bertata bagi setiap kami. Haleluya. Dia selalu ada buat kita. Amin. Amin. Dia yang melukis kehidupan kita. Amin. Amin, amin. Dia yang membingkai kehidupan kita. Amin. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Yang percaya sorak-sorai sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama semua. Sorak. Ayo menang buat Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, saudara ya. Yuk. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia Yesus namanya, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, amin. Dialah jalan kebenaran. Ayo sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sorak semua, oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan.
Yesus berkuasa, amin. Aminnya gak kedengeran saudara. Tuhan Yesus berkuasa, amin. Saudara, saya ingat ini, kita ahli waris sorga. Kita ahli waris Bapa kita Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita punya kuasa. Ada kekuatan di saat kita mewariskan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Warisan kesembuhan, warisan kelepasan, warisan kehidupan, warisan kemenangan, warisan mujizat. Amin. Amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, dia memberkati kita dengan ajaib. Selalu ada penyediaan dari Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau syafaat ya, kita mau doa. Kita angkat tangan kita mau bersyafaat pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita berdoa. Buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, kami angkat tangan kami, Tuhan, kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat surgawi melimpah atas hamba-Mu, terus ada pewahyuan dan hikmat Tuhan melalui hamba-Mu, berkati keluarga, kesehatan, dipelihara Tuhan sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa buat Gembala Cabang GBI Kebon Siri di tempat ini. Kita arahkan tangan kita buat Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta dengan istri dan keluarga besar. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami memberkati para wakil yang ada, Pak Ri, Pak Ferry bersama dengan keluarga. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Terus Tuhan, visi misi Tuhan, isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan melalui leaders kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan buat gereja ini. Kami berdoa Tuhan, angkat tangan kami berdoa buat pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar. Tuhan Yesus terus memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang dilakukan, biarlah selalu ada rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus bersama dengan keluarga yang ada. Kami tahu firman Tuhan membentuk kami tahu firman Tuhan mengangkat kami tahu firman Tuhan yang melepaskan kami. Bahkan firman Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan berkat buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami angkat tangan kami terus buat jemaat GBI Kebon Siri yang ada di tempat ini. Atau mungkin online yang ada di rumah. Tuhan terus memberkati umat-Mu. Jadi jemaat yang luar biasa, jadi jemaat yang cinta sama Tuhan. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh diberkati, jadi jemaat yang memulihkan, menjadi jemaat yang memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terus berdoa buat generasi muda yang ada. Anak-anak muda, engkau dipakai Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Garis hidupmu akan Tuhan bawa naik, tidak pernah turun. Itu janji Tuhan. Ada rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depanmu penuh dengan pengharapan. Kami percaya masa depan buat generasi muda masih ada karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami terus angkat tangan kami dan perkatakan shalom, damai sejahtera Tuhan buat Indonesiaku. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kebaikan Tuhan. Oh, tanahnya diberkati, industri apapun diberkati Tuhan. Perairannya diberkati di dalam nama Yesus. Kami tahu ada hal-hal yang baik buat bangsa kami. Ada hal-hal yang memuliakan Tuhan buat bangsa kami. Kami perkatakan dengan percaya Tuhan bahwa bangsa kami menjadi bangsa yang dahsyat. Bangsa yang hidup mengasihi Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 28 berkata saudara, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita datang ke tempat ini mungkin dengan nggak tahu masalah, pergumulan, atau hal-hal apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita ingat firman ini. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Ku yakin Engkau ada, amin. Sertai langkahku, Kau gak pernah ninggalin kami Tuhan Yesus.
dan mengenalku hingga ke dasar hatiku. Kaulah Bapa yang baik, haleluya. Tak pernah ku ditinggalkan, ku percaya kuasa-Mu menuntun langkahku. Tuhan pasti menolongku, tangannya ajaib di hidupku, menjadikanku lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan pasti menjamahku, mujizatnya nyata dalamku, membuatku jadi bingkai rancangan, datangkan kebaikan bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama, mengalir sama Roh Kudus, saudara. Ku yakin Engkau ada, Dia gak pernah meninggalkan hidupmu. Sertai langkahku, dan mengenalku hingga ke dasar hatiku. Bapa yang baik, Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Tak pernah ku ditinggalkan, amin. Ku percaya kuasa-Mu
Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan, karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atasmu. Atasku. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi.
Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Kornelius yang bukan orang Yahudi juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja, tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2033. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini, ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Bumi penuh kemuliaan-Nya,
kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya pada Mei 2022, ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid. Ada 3 pembicara yang berbicara tentang tahun 2033, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it! I got it! Wow! Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Officers Church of God, saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it! I got it! Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini, di mana James W. Gold bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya. Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di Indianapolis, Amerika Serikat, yang temanya Harvest Now. Harvest Now. Haleluya. Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata,
bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya, maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata, belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033, polanya seperti yang terjadi di Asbury, University Kentucky, yaitu mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya, bahwa pada tahun 2024, ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba, dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi. Hati-hati. Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli, yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya, mereka hanya dinasihati saja, tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapak dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji, ya Tuhan, kami semua berjanji, kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau, ya Aba. Betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Katakan seperti itu. Apa engkau melihat anak-anakmu yang sedang berdoa, minta ampun padamu ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Apa dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Kingdom Teens 28 Juli 2024 pukul 10 pagi akan diadakan KOM 100 Special Teens Mengenal Karunia. KOM 100 ini bertujuan untuk memperlengkapi anak-anak remaja umur 12-18 tahun mengenai dasar-dasar penting kekristenan dan untuk mendorong mereka lebih aktif dan berakar di dalam Kristus. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 28 Juli 2024 pukul 10 pagi dengan tema Disembuhkan dan Menjadi Keluarga Allah. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GBI Kebon Sirih hadir dengan ibadah mohon 5-3 Unity setiap minggu kedua dan 4 tiap bulan pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 1-5-3 Unity. Shalom wanita-wanita Allah yang bijaksana, akan diadakan kembali kegiatan Wise Woman di bulan ini dan kami mengajak ibu-ibu semua untuk ikut berdoa bersama di Menara Doa SICC Sentul yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8 pagi. Titik kumpul keberangkatan bersama di Gedung Sindo dengan dress code jeans dan putih. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 9 pagi bertempat di Ainus Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik ruangan dan koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang sudah disediakan, seperti di depan lift kargo dan tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk kenyamanan bersama, terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.